semua warga Indonesia di Qatar, khususnya di Al-Farid ini. Sekian lama menunggu kedatangan antum. Dan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah takdirkan Ustadz bisa membersamai kami bersama di sini, Ustadz. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, dinikmati hitatimmu sholihat, kita dijumpakan dengan guru kita, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mata'anallahu bihi wa bi'ilmihi. Amin. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan, dipanjangkan usianya, amin, dan dikaruniakan manfaat luas dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Amin. 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 Izinkan saya untuk menyampaikan rasa rindu dari jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, Ustaz. Sultan Syarif Qasim, pejuang bernas, berikan istana Siak untuk kejayaan Republik ini. Sudah berbilang tahun kami menantikan UAS. Berseri hati, kini rindu kami terobati, insyaallah. Pohon gaharu mahal harganya, dibakar dupa semerbak harumnya. Tuan Guru, mohon perkenan petitih petuahnya. Kami akan bawa bekal menuju ke surga, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang kata karena waktunya yang terbatas, dan mudah-mudahan kita nanti akan lebih mendapatkan manfaat dari nasihat dari Ustadz Abdul Somad. Sedikit perkenalan dari beliau, meskipun Bapak dan Ibu sudah mengenalnya jauh lebih banyak. Beliau adalah Ustadz Abdul Somad. Beliau lahir di Silulama, ya. Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977, betul, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Beliau alumni Pondok Pesantren Darul Arafah di Deli Serdang. Kemudian ada yang dari Serdang, ya. Menyelesaikan Madrasah Aliyah Nurul Falah di Indragiri Hulu. Ya. Nenek kami dekat, Ustaz. Di belakang Tangsi Belanda Siak. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di Rosah Islamiyah atau Usuluddin, Ustaz? Usuluddin. Kemudian menyelesaikan S2 di Darul Hadis Al-Hasaniyah Institut Rabat, Maroko, di Maghrib, dengan spesialisasi ilmu hadis dan studi Islam. Kemudian beliau menyelesaikan program doktornya PhD S3 di Universitas Islam Omdurman di Sudan. Alhamdulillah, sebelum konflik ya waktu itu. Alhamdulillah. Kemudian beliau mendapatkan, kalau tadi saya mohon izin untuk menyebutkan, beliau mendapatkan gelar dari Lembaga Adat Melayu, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Kira-kira apa itu, Ustaz, maknanya? Maknanya untuk membantah tuduhan radikal-radikul. Dan beliau meskipun tidak lagi mengajar di IAIN Riau, tetapi kemudian beliau mendapatkan anugerah gelar profesor dari Kementerian Pendidikan Tinggi dari Brunei Darussalam. Oh, UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.
Sultan Syarif Ali. Ali. Masya Iya. Allah. Aplaus untuk Ustaz. Jadi Ustaz, kita mulai. Ya. Yang hadir di tempat ini bapak-bapak atau ibu-ibu dan kami semua, terkait tema pada kesempatan malam hari ini, kita inginkan mendapat nasihat petatah petitih petuah tentang hidup, pilihan dan harapan. Karena hari ini baik yang tua-tua ini, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang muda juga, yang baru masuk join bekerja di Qatar, ataupun yang sudah menjelang pensiun, termasuk Pak Ketua Panitia kita, itu seringkali merasa galau, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat petuah terkait bagaimana memahami hakikat hidup, tujuannya, dan kemudian cara-cara agar hidup kita lebih bermakna sehingga tadi galaunya bisa hilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam dari bunyi sambutan salam. Sepertinya jamaah belum makan malam. Memang cantik kain kantun berbunga lili. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Ustadz Juli. Itu sekedar menjawab pantun. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bersilaturahim. Sama-sama kita hormati tentu saja Bapak Haji Setiawan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha, Qatar, beserta seluruh staf, kemudian ketua-ketua paguyuban, organisasi, kelompok kajian, guru-guru kita, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini pilihan atau keterpaksaan? Kalau saya bertanya, nggak usah dijawab, karena itu nanti saya jawab sendiri. Saya mau minum dari gelas atau mau minum dari botol, itu pilihan atau keterpaksaan? Iya, pilihan. Terserah saya. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz Somad, kalau disuguhkan botol, Ustadz minum aja dari botol. Karena memang minuman botol itu supaya efisien dan tidak ngotor-ngotorin gelas. Tapi ada yang ngasih tahu ke saya, Ustadz kalau disuguhkan gelas, ada minuman botol dan sudah dituangkan, Ustadz mesti minum dari gelas. Karena kalau Ustadz nggak minum dari gelas, itu berarti tidak menghormati yang nuangkan air. Inilah yang membuat saya galau sekarang. Saya mau minum dari botol atau dari gelas. Tapi kalau kedua-duanya adalah benar dan tidak menyinggung perasaan orang, dan saya jelaskan dengan baik, saya kira Ustadz Juli tidak akan tersinggung. Saya minum dari botol, lalu saya kasih tahu Ustadz Juli, mohon maaf Ustadz, saya bukan nggak sopan. Kalau saya minum dari botol, saya bisa minum dan Ustadz bisa juga minum dari gelas. Kan dua-duanya dapat, tanpa harus menyinggung perasaan beliau. Nah, jadi kalau pilihannya begitu, mau minum di botol, mau minum di gelas, bahwa hidup adalah pilihan. Tapi ada beberapa hal yang kita nggak bisa milih. Menjadi orang Sumatera itu bukan pilihan. Karena dulu malaikat tidak pernah datang ke rahim ibu saya dan bertanya, kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Jadi dalam hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang tidak bisa memilih. Oke, kita sepakati bahwa dalam hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Makanya kita nggak boleh ngejek orang karena sukunya.
Diam kau Jawa? Nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi orang Jawa, menjadi orang Makassar, menjadi orang Bugis, menjadi orang Banjar, menjadi orang Papua. Dan orang kalau sudah masuk Islam, sukunya hilang atau enggak? Enggak hilang, sukunya tetap. Makanya dulu kalau disebut nama ulama, itu di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari mana. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, berarti dia orang Baghdad. Imam Abu Ja'far At-Tabari, berarti dia orang Tabrustan. Imam Fakhruddin Ar-Razi, berarti dia orang Rai. Imam Masjidil Haram, meninggal 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Ulama ahli hadis tinggal di Makkah, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Seorang ulama yang mengintisarikan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, dari Palembang. Jadi ujung nama itu bisa jadi nama kampung, bisa jadi suku orang. Ustadz Juli, belum pasti lahir bulan Juli. Nah, jadi kita ketika menjalani hidup ini, bahwa ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Maka ketika kita sudah bisa memilih, pilihan kita benar. Dari mana kita bisa memilih? Berdasarkan informasi yang masuk ke telinga dan ke mata kita. Menurut berita begini, menurut ustadz begini, menurut habib begini, menurut kiai begini, kita tangkap di telinga. Lalu kita tonton di YouTube channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Contoh, misalnya, setelah kita dengar informasinya begini, kita lihat begini, lalu kita tentukan pilihan. Yang didengar, yang dilihat, dipikirkan, direnungkan, tapi mungkin salah, maka kita istikharah. Istikharah itu pada dua yang baik, dan kita ragu untuk menentukan. Adapun yang haram, nggak ada istikharah. Ini saya mau lagi istikharah nih Pak Ustadz, saya mau pakai narkoba atau gimana ya? Itu nggak ada istikharah. Yang namanya istikharah itu dua-duanya sama-sama baik. Lalu kita makhaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang mau istikharah. Wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Ada orang tua kita didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang-orang yang kita tuakan, alhamdulillah di komunitas kita, di masyarakat kita yang ada di Doha, yang ada di Qatar nih, saya lihat ada orang tua, ada anak muda. Tapi sebetulnya ini nggak ada. Kalau tadi Ustadz Juli mengatakan ada orang tua, saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini semua ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nah, jadi masalah usia ini kan sebetulnya bukan masalah umur, ini bukan masalah angka, ini masalah rasa aja. Nah, jadi kalau kita merasa kita muda, kita merasa kita sehat, kita merasa kita hebat, kita merasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan berdasarkan informasi yang kita dengar, yang kita lihat, kita renungkan, kita pikirkan, jangan sombong. Istikharah, minta kepada Allah. Lalu kemudian saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Kakak, Abang yang dulu menentukan untuk apply, saya mau kerja di mana sesuai dengan bidang saya. Ini ada beberapa tawaran, ini ada di Qatar. Lalu kemudian berusaha, setelah berusaha berikhtiar, berdoa, setelah berdoa bertawakal, setelah bertawakal ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditempatkan di sini. Orang Islam tidak pernah merasa asing dimanapun dia tinggal, walaupun negaranya beda, walaupun sukunya beda. Kenapa? Karena ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Ini jauh dari kita. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Nusantara. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah, milik bersama, kata dia. Kenapa orang Islam tidak pernah merasa asing di dunia?
Karena bumi yang dia pijak milik Allah, langit yang dia junjung, bumi punya Allah, hamba yang kutemui adalah hamba Allah. Jadi dia tidak pernah merasa asing dimanapun dia berada. Kalaupun dia bertemu dengan macam bentuk manusia, kulit, bulu, mata, rambut, itu hanya warna-warninya. Abdullah, hamba Allah. Manusia yang paling tinggi kualitasnya adalah hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Nah, walaupun nama-nama yang lain baik semua, kan berarti orang tua kita ngasih nama kita itu pasti nama yang terbaik. Pak Riawan itu baik, Pak Haji Setiawan itu baik, Ustadz Zain itu baik. Raja, bahasa Persianya raja itu syah, syah itu raja. Rial itu uang, Syahrial raja uang. Makanya udah tepat jadi ketua Permika. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Maka ketika dipanggil itu adalah doa. Setiap kali kita dipanggil itu adalah doa dan dikabulkan Allah. Nah, inilah pentingnya. Maka ketika kita memilih ini, setelah pilihan kita benar, maka kita melewatinya juga ya tidak. Orang beriman kalau dia benar, dia tidak merasa kebenaran itu punya dia. Kebenaran itu punya Allah dan Allah memilih dia untuk melewati kebenaran itu. Dia tidak sombong, dia tidak tepuk dada lalu mengatakan aku yang benar. Enggak. Al-haqqu min rabbik. Kebetulan Allah memberi saya hidayah. Dan kalau kebetulan dia tersilap, tersalah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, minta ampun karena aku sudah salah jalan. Kalau dia berhasil, dia berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Dan kalau dia gagal, dia berkata, rencana Allah jauh lebih indah. Selalu menyertakan Allah dalam hidup. Makanya orang yang paling kena penyakit ain itu orang yang tidak pernah menyertakan Allah. Kamu bisa kerja di Qatar itu gimana? Itu hasil usaha saya. Itu jawaban Fir'aun sama Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena ilmu saya, kata Qarun. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tapi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam setelah dia mampu menundukkan angin, menundukkan jin, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah untuk saya. Liyabluwani, untuk menguji saya. Aashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Am akfur, atau saya menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Makanya cepat serahkan pada Allah. Bagus ya mobilnya, alhamdulillah. Bagus rumahnya, masya Allah. Ini anaknya, bibarakatillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Ini cepat balik ke Allah. Kalau nggak begitu nanti kita bangkit ego kita, sombong kita, angkuh kita. Allah kasih kita tenaga, namanya qudrat. Allah kasih kita kemauan, namanya iradat. Saya ulang sekali lagi. Saya punya kemauan, namanya iradat. Tapi kalau saya nggak punya kemampuan, nggak akan jadi. Kemampuan itu namanya qudrat. Saya punya kemauan, saya mau minum. Dan saya dikasih Allah qudrat, kemampuan untuk mengulurkan tangan dan meletakkannya ke mulut saya. Itu namanya qudrat. Ada orang yang punya iradat, kemauan, tapi nggak punya kemampuan, nggak jadi. Ada orang yang punya kemampuan, tapi nggak ada kemauan, nggak jadi. Ada orang yang punya kemauan, tapi nggak mampu, nggak jadi. Contohnya poligami. Banyak orang mampu. Sensitif ini, Ustaz. Kata pembawa acara, jangan singgung ini sensitif. Oke, kita pindah ke tema yang lain. Apa contoh lain ya? Jadi tidak ada yang perlu digalaukan, tidak ada yang perlu disusahkan. Ada seorang penjual halawatin. Pohon kaktus itu ada buahnya. Orang Mesir menyebut buahnya itu halawatin. Halawatin kata orang. Ditulisnya di gerobaknya itu.
kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Ditulisnya di gerobaknya, dipoto sama orang, diposting di FB. Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut, khawatir kepada kefakiran, padahal aku adalah hamba dari Dia yang Maha Kaya. Kalau kita khawatir anak kita nggak makan, apa beda kita dengan kafir jahiliyah dulu yang mengubur anaknya hidup-hidup? Kenapa dikubur hidup-hidup? Takut nggak makan. Padahal rezeki sudah dijamin Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu mengapa kita satu hari semalam coba hitung berapa kali mengatakan Allahu Akbar untuk mengusir kekerdilan, kehampaan, ketiadaan. Kalau ada orang yang khawatir tentang esok pagi, berarti rusak tauhidnya. Makanya kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Kalau terlintas sesuatu dalam pikiran, gimana aku besok, gimana anakku, gimana, Allahu Akbar. Cepat. Makanya jangan heran nanti ibu kalau tiba-tiba bapak lagi pagi, Allahu Akbar kata dia. Berarti ada yang sedang dia khawatirkan. Nah, dia khawatir bapak. Bapak pun juga begitu. Kalau tiba-tiba si ibu pas lagi ngaduk teh, Allahu Akbar katanya. Berarti terbayang dia takut dia bapak dilarikan pelakor. Jangan khawatir bu. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. 2 kali kita ulang, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Aku dipuji, dimuliakan orang. Walhamdulillahi katsiran. Aku dikatakan orang suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku tidak mempersekutukan Allah. Aku tidak membesarkan yang selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tiada sekutu bagi dia. Aku tidak menyembah batu, aku tidak menyembah kayu, aku tidak menyembah hantu, aku tidak menyembah kamu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu makanya orang kalau benar sholatnya, bersih tauhidnya, tak ada cemasnya, tak ada ragunya, tak ada takutnya. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian nanti keluar dari sini bawa mobil nggak takut lagi sama traffic light, lewat aja. Istri nanya, kamu lewat? Aku nggak takut sama Allah, aku nggak takut pada yang lain, aku hanya takut pada Allah. Betul, tapi 6.000 siap. 10.000 10.000 udah naik. Nah, maka kita tetap ada aturan negara, ada pantangan suku, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka yang diperkuat itu yang pertama adalah aqidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ngaji. Saya senang sekali saya dapat info bahwa banyak komunitas, banyak paguyuban, banyak organisasi, banyak pengajian-pengajian. Tolong ngajinya bersilabus, khatamkan satu buku, sifat 20, sifat 50, wujud, qidam, baqa. Tapi ngaji akidah saja, nggak tahu cara beribadah, nggak benar. Maka fikih, kita bisa tahu orang itu ngerti enggaknya dengan Islam dari pertanyaannya. Ustadz, gimana kalau sholat nggak pakai peci? Nggak ngerti dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Pakai peci sunat, nutup kepala sunat. Nggak nutup kepala, ya nggak apa-apa bagi laki-laki. Ustadz, gimana hukumnya sholat kalau nggak baca Allahu Akbar kabira? Allahu Akbar kabira, iftitah, sunnah. Gimana hukumnya kalau baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya? Allahu Akbar kabira, berarti SD-nya NU. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, berarti SMP-nya Muhammadiyah. Saya nggak pakai iftitah Pak Ustaz, berarti preman baru taubat. Ya, sholatnya sah. Nah, orang yang sudah tauhidnya benar, maka dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Fikihnya mesti benar, mana rukunnya, mana syaratnya, mana wajibnya, mana sunatnya, bagaimana toharohnya, bagaimana wudhunya, bagaimana tayamumnya, bagaimana ceboknya, bagaimana puasanya, bagaimana mandi wajibnya, mohon maaf, darah nifas, darah haid, darah wiladah, mesti dia tahu. Lalu kemudian akhlaknya, sopan santunnya, tata kramanya, budi bahasanya.
Tadi kata Ustadz Juli, Ustadz pakai sepatu. Saya merasa nggak enak di atas bapak-bapak pakai sepatu. Ngapain saya mesti pakai sepatu? Beliau bisik, dingin. Apa bisa pakai sepatu? Jadi ada alasannya. Saya pun menjelaskan ini untuk menjelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga nanti kalau ada orang yang ngomong, apa itu Ustadz Somad? Cerita tentang adab, sopan santun, tata krama, dia aja nggak sopan. Masa ada orang tua di bawah, dia naik di atas? Jawabannya, supaya kamera ini jelas gambar. Kalau saya di bawah, ketutup sama kepala. Makanya tadi mata saya kan ke sana terus. Ini kamera di depan. Ngapain dia pakai sepatu di atas? Ini musim dingin, bro. Jadi semua itu bisa kita jelaskan. Nah, tadi kata Ustadz Juli, Ustadz Somad, formatnya nggak sama seperti tadi pagi. Ustadz bukan ceramah, tapi nanti Ustadz akan dialog interaktif, ditanya. Tapi ujung-ujungnya saya kok udah megang mikrofon ini, mau ceramah aja bawaannya. Gitu Ustadz Juli. Barakallah. Jazakallah Ustaz. Nasihat awal bagi kita, ternyata obat galau itu kata beliau adalah keyakinan kita kepada Allah, akidah yang kuat, kemudian tadi memperkuat ibadahnya dan akhlaknya, di samping kemudian memahami bahwa memang ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada sesuatu yang tidak kita bisa pilih. Yang kedua Ustaz, bahwa kemudian ketika kita menjalani kehidupan, taruhlah sekarang galaunya sudah menipis, tetapi kemudian datang ujian cobaan, berbagai ujian datang kepada kita, sehingga kemudian yang tadi sudah kokoh akidahnya jadi galau lagi, Ustaz. Ya. Nasihatnya apa? Kenapa cobaan ini banyak sekali Pak Ustadz? Iya ya, namanya cobaan banyak. Kalau sedikit cobain. Itu namanya juga cobaan. Walanabluwannakum, kami pasti. Huruf lam di awal dengan nun di ujung itu secara gramatikal bahasa Arab nahwu itu namanya taukid, penekanan, pasti. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut. Kalau takutnya berlebihan, cemas. Kalau cemasnya berlebihan, anxiety. Kalau anxiety-nya berlebihan, depresi. Depresinya berlebihan, bunuh diri. Takut, cemas. Dulu waktu kecil takut pakai seragam. Kayaknya nanti kalau udah kuliah enak nih nggak pakai seragam. Ketakutannya berubah, takut nulis makalah. Nanti kayaknya kalau sudah kuliah selesai kayaknya takut ini hilang. Ternyata selesai S1, selesai wisuda, muncul ketakutan yang baru. Kerja di mana sekarang? Alhamdulillah apply ke Qatar diterima. Ketakutannya hilang, mulai orang nanya, udah nikah? Alhamdulillah udah nikah, muncul ketakutan yang baru. Istrinya kok belum hamil? Alhamdulillah sudah hamil, punya anak. Muncul ketakutan yang baru. Kok anaknya laki-laki semua? Alhamdulillah sudah punya anak. Muncul ketakutan yang baru. Anaknya kok nggak jalan-jalan? Anak sudah jalan. Muncul ketakutan. Anak kok nggak berhenti jalan? Muncul ketakutan yang baru. Ustadz, tolong doakan anak saya. Kenapa? Lambat ngomongnya. Akhirnya Ustadz mendoakan anak supaya ngomong. Setelah didoakan, muncul ketakutan yang baru. Anak ngomong terus. Sampai setiap tamu datang. Jadi memang manusia ini selalu ketakutan. Yang membuat ketakutan itu dia sendiri. Makanya kata Allah, kami pasti menguji kamu dengan khauf, walju', lapar, kekurangan, wa naqsim minal amwal, miskin, susah, bangkrut, ketipu, pengangguran, wal anfus, sakit, mati, was samarat, paceklik, kekeringan, kurang hujan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar menerima ujian Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah
Orang-orang yang ketika musibah itu datang, dia mampu berkata bahwa semuanya datang dari Allah. Jangankan ketakutan, kecemasan, kengerian, kekhawatiran ini, inna lillah. Sedang kita ini aja datang dari sana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga akan kembali kepada Allah. Makanya ketika ada seorang suami meninggal, istrinya dengan tegar. Kenapa? Tauhidnya kuat. Kamu kok nggak nangis? Ini dipinjamkan Allah untuk saya. Yang namanya barang pinjaman pasti dia ambil. Suami ini dipinjamkan Allah ke saya. Setelah saya punya anak yang soleh dan solehah, kemudian Allah mengambilnya. Ngapain saya mesti marah? Ini ada dalam sinetron religi. Pada kenyataannya habis tisu setengah kotak. Nangis. Yang hafal ayat, yang hafal hadis, ketika kena musibah ini ayatnya terbang, hadisnya melayang. Saya bisa ngomong begini kan karena bukan saya yang kena. Kalau saya yang kena, hilang ayat-ayat ini semua. Siapa yang akan menasihati saya? Ustadz Juli yang tadi. Kalau nggak mempan nasihat Ustadz Juli, kita panggil Ustadz Agustus. Makanya bunyi ayatnya watawasau bil haq watawasau bisab. Apa makna tawasau? Saling menasehati. Bukan menasehati, saling. Ada masanya saya yang ngomong, tapi ketika saya tertimpa musibah saya nggak bisa ngomong. Ustadz Juli yang akan datang. Yang namanya skripsi 100 halaman S1. Tapi kalau sudah tesis 200 halaman master. Tapi kalau sudah desertasi 300 halaman desertasi. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah kami biarkan manusia itu berkata kami beriman? Kalau ada orang mengatakan aku beriman, aku mukmin, wa ana minal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah biarkan. Wa hum la yuftanun. Apakah kami tidak menguji mereka? Kami pasti akan menguji mereka. Maka begitu kita berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka pada saat itu kita sedang mengatakan aku siap menerima segala ujianmu ya Allah. Itu ada tetangga saya Pak Ustaz, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak pernah ikut hadir pengajian, hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang. Itu bukan nikmat, itu namanya azab yang tertunda. Bahasa Arabnya istidraj. Itu orang yang rajin sholat, rajin pengajian, puasa sunat, sedikit-sedikit sakit, ada kena musibah, ada kena ini. Yang ini nggak pernah ngaji, hidupnya tenang, kenyang, happy. Itu namanya istidraj. Kalau gitu saya mau istidraj aja lah Pak Ustaz. Jadi memang sulit manusia yang tidak punya pendirian. Nabi Musa alaihissalam belum akil balik, belum lahir lagi malahan. Fir'aun bermimpi ada anak bayi yang menarik mahkotanya. Akhirnya dia mengundang Watimpir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Saya bermimpi bahwa mahkota saya ditarik oleh seorang anak bayi. Apa pendapat kalian? Kata Dewan Pertimbangan, berarti ada anak bayi yang lahir tahun ini yang akan menjadi orang besar yang akan merampas kekuasaan. Kalau begitu, potong semua bayi yang lahir. Nabi Musa, nabi, belum apa-apa sudah datang ujian, razia sembelih anak bayi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz kok diuji Allah? Iya, namanya hidup pasti ada ujian. Dunia ini namanya darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Jadi kalau orang, kenapa banyak sekali ujiannya Pak Ustadz? Itu sama dengan orang yang masuk ruang SNMPTN, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. Lalu ketika soal itu datang, dia nanya, kok banyak kali? Ya kau salah masuk. Makanya berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya mati, gimana Pak Ustadz? Ada jenazah lewat, ikut.
Allah membuat kita hidup ini kan karena menurut ilmu Allah kita berani. Berapa banyak teman SD kita meninggal? Berapa banyak kawan kuliah kita meninggal? Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Oh, kita hidup karena kita olahraga, rajin jogging. Banyak orang habis jogging meninggal. Kita hidup karena menurut Allah kita layak untuk hidup dan beramal. Jawabannya surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Saya, teman saya, kawan saya, sahabat saya, ustadz, banyak yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih tegar, yang lebih kuat. Banyak yang udah meninggal. Makanya banyak jamaah menasihati saya, Ustadz tolong ceramahnya jangan banyak-banyak Pak Ustadz. Kalau umroh aja, transit aja, nggak usah diisi ceramah. Contohnya di Doha, di Qatar. Saya selama orang ramai datang duduk berkumpul, mau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ya saya sampaikan. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, saya nggak bisa ngomong. Atau saya masih bisa ngomong, orang nggak ngumpul. Jadi ketika ada orang berkumpul dan saya bisa ngomong, manfaatkan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka selama hayat di kandung badan, selama masih hidup, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai kapan kita beramal ini? Sampai kapan kita menerima ujian ini? Sabar. Yang sudah bosan, yang sudah jemu, kita hidup ini menerima ujian, beramal hanya sampai napas hembusan terakhir. Nafas itu kan cuma dua, sekali ditarik, sekali dihembus. Sekali ditarik, sekali dihembus. Ada nanti masanya setelah dihembus nggak bisa ditarik lagi. Makanya bunyi kalimatnya telah menghembuskan napas terakhir. Mana ada orang telah menarik napas terakhir? Nggak ada. Telah menghembuskan napas terakhir. Nggak bisa ditarik lagi. Mati itu namanya. Setelah mati baru kita tenang. Makanya ketika dibuka penutup wajahnya tersenyum dia. Kenapa? Karena dia tidak digoda setan lagi. Karena dia tidak ada ujian lagi. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata siapa, bro? Masih ada audisi lagi. Kalimat pertanyaan dari Mungkar Nakir. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Tapi pertanyaan itu kan bisa dihafal Pak Ustadz. Kau pikir seleksi masuk perguruan tinggi? Kita bisa menjawab itu dengan amal-amal yang ada di dalam kehidupan kita ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Dan pada akhirnya kita semua akan masuk selamat dari azab kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, pembagian kitab amal, dan pada akhirnya kita bersama nanti semua akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Disitulah puncak dari ketenangan. Ar-rahah fil jannah. Rahah, istirahat yang sesungguhnya di surga. Ustaz Somad, kemarin kami lihat jadwalnya di Gorontalo, habis itu pergi ke Batu Licin, habis itu kemarin kami lihat di Jakarta, habis itu tablik akbar di Makkah Madinah, setelah itu kemarin di Jeddah, ini sekarang pula di Doha, pulang dari sini nanti akan pergi lagi. Saya sendiri pun lupa entah kemana dia jadwal. Ustaz, istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Demikian Ustaz Juli.